Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengulik sedikit bagaimana sih menggunakan Adobe Premiere untuk pemula. Untuk sekarang kita sudah mulai masuk di interface awal dari Adobe Premiere. Seperti yang terlihat di sini benar-benar kosong, dan kita bisa mulai untuk menengok apa aja sih yang ada di sini. Seperti di sini bagian editing. Biasanya ini adalah tempat lebar kerja untuk kita biasanya bekerja. Lanjut yang setelahnya yaitu color. Biasanya ini di bagian coloring. Setelah bikin video, setelah editing, kita masuk ke bagian coloring. Dan yang paling saya sukai di sini adalah bagian effect. Di sini kita bisa banyak menambahkan efek yang sudah disediakan dari Adobe Premiere untuk video kita gunakan. Baiklah, kita akan mencoba masuk ke bagian tab editing. Untuk awal-awal karena di sini kosong, kita bisa masukin video mentahan. Untuk masukin video mentahan bisa mulai dari klik di bagian pojok kiri atas di file, terus lanjut pilih import, atau bisa menekan Ctrl I. Di sini kita akan coba masukkan video yang ada di sini. Kita ambil itu video. Videonya sudah masuk. Ini satu video sudah masuk di sini. Dan kita bisa klik 2 kali di sini untuk melihatkan preview dari videonya di atas, di kiri atas. Nah, untuk bagian editing kita bisa lakukan mengklik video ini, lalu kita drag atau tarik ke bagian kanan. Kita bisa lanjut untuk mengedit video dari ini. Mungkin yang untuk basic kita bisa mulai untuk memotong-motong video. Ini video yang berdurasi sekitar tidak sampai 1 menit. Kita bisa potong sedikit. Untuk memotong kita bisa menggunakan tools yang ada di bagian sini. Yang ada beberapa tools, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada tools yang bernama razor, atau kita bisa menekan tombol C untuk shortcutnya, yaitu C. Nah, dari sini kita bisa milih bagaimana yang akan kita potong. Mungkin kita akan coba potong sedikit di sini, lalu tambahkan sedikit di sini. Nah, kita bisa kembali lagi ke tools awal untuk men-select bagian-bagian yang sudah kita potong. Di sini kelihatannya terlalu kecil, kita bisa roll di bagian mouse untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu kita bisa mencoba untuk menghapus salah satu bagian yang sudah kita potong ini. Misalnya seperti bagian yang tengah ini. Jika kita ingin menghapusnya, kita bisa langsung menekan backspace atau delete. Nah, bisa di Ctrl C kembali. Tinggal select bagian yang ingin kita hapus, lalu tekan backspace. Dan untuk nge-play videonya kita bisa menekan tombol spasi di keyboard. Kita bisa melihat videonya berjalan. Nah, ini kok gelap ya? Ini kenapa gelap, Bang? Nah, ini tuh karena ada bagian yang kosong di antara dua video. Kita bisa memperbaikinya dengan cara select bagian yang kosong, lalu klik kanan, lalu pilih repel delete. Nah, dengan begini di bagian yang kosong itu akan hilang dan videonya akan tergabung kembali. Lalu kita bisa
Mungkin yang lebih bagus lagi kita bisa edit satu persatu di bagian video atau audio. Nah, untuk saat ini, saat kita milih video, audionya di bagian bawah juga terselect. Gimana cara menyelect bagian satuan dari video ini? Kita bisa lakukan select di awal, lalu klik kanan, lalu bisa pilih di bagian unlink yang berguna untuk melepaskan video dan audio. Nah, sekarang kita bisa mengedit bagian satuan dari video atau audionya sendiri. Mungkin di sini kita bisa coba untuk menghapus salah satu video audio. Nah, kita akan hapus bagian yang depan ini, coba backspace. Nah, dengan begini videonya tidak ada audio di bagian awal, lalu ada audio di bagian tengah. Coba kita play. Nah, audionya belum muncul di bagian tengah. Mungkin kita bisa masuk bagian sedikit di bagian atas. Nah, mungkin kita bisa sedikit menambahkan detail-detail kecil di video yang akan kita buat, seperti transisi yang mudah untuk kita coba. Seperti di sini ada di bagian opacity, bisa kita buka. Nah, di sini akan muncul bagian yang ada seperti timer berwarna biru. Timer ini saat ini sedang aktif. Jika kita matikan, kita bisa menambahkan keyframe di antaranya. Nah, ini sudah ditambahkan satu keyframe di bagian detik, kira-kira apa nih? Di detik 125. Lalu kita bisa geser ke paling kiri, lalu menambahkan keyframe lagi. Keyframe lagi di sini untuk nambah keyframe lagi. Sudah ada 2 keyframe, yang mana keyframe ini berguna untuk sebagai penanda. Jika di keyframe awal kita kasih 0% untuk opacity, lalu di keyframe tengah kita kasih 100, maka dia akan mulai dari 0 opacity-nya, atau mulai dari gelap ke muncul videonya seperti yang terlihat di video. Dan kita bisa mungkin menambahkan sedikit untuk bagian penutup seperti dengan hal yang sama, dengan menambahkan satu keyframe di bagian detik 14, lalu di detik terakhir kita tambahkan keyframe lagi. Di detik terakhir kita kasih 0, lalu dengan begini sudah selesai lah opacity yang kita coba itu. Mungkin segini dulu yang bisa kita coba untuk kali ini. Mungkin bisa lanjut di video selanjutnya. Bye bye.